Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Marilah kita awali kegiatan bimbingan klasikal ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu presensi dulu ya. Amalia Permatasari. Hadir, Bu. Nanda Faikotu Sabrina. Hadir, Bu. Erika Yusi. Hadir, Bu. Rustanti Ramadhani. Hadir. Siti Huzaimah. Hadir, Bu. Rinda Iswara Febrianti. Hadir, Bu. Adinda Sekartaji. Hadir, Bu. Christian Ningrum. Hadir, Bu. Alri Purtika Mujaleli. Hadir, Bu. Iza Mufti. Hadir, Bu. Baik anak-anak, kita sepakati dulu waktunya. Waktu yang akan kita gunakan yaitu 40 menit. Apabila nanti kegiatan ini sudah melebihi 40 menit dengan yang kita sepakati, apakah akan kita lanjut atau kita hentikan. Nantinya akan kita sepakati bersama. Jika anggota kelompok sepakat untuk kegiatan selanjutnya, akan kita pembahasan hingga akhir. Apabila waktu kurang 40 menit sudah selesai, juga kita akan akhiri. Langsung dimulai ya anak-anak. Materi yang akan kita bahas yaitu toleransi. Ibu akan men-screenkan PPT toleransi. Pengertian toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Tujuan toleransi. Menurut Michael Walzer, tujuan toleransi adalah untuk hidup damai di tengah perbedaan yang ada, baik perbedaan sejarah, identitas, maupun budaya. Manfaat toleransi. Yang pertama, akan tercipta kerukunan antar umat beragama, antar suku, sehingga akan tercipta juga kehidupan yang indah dalam bermasyarakat. Yang kedua, menghindari peperangan dan perpecahan. Yang ketiga, mempererat hubungan antar manusia. Yang keempat, memperkuat iman. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa persaudaraan. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai toleransi? Saya ingin bertanya, Bu. Bagaimana cara menumbuhkan toleransi di tengah masyarakat yang berbeda-beda? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amalia. Cara menumbuhkan sikap toleransi yaitu yang pertama, bersikap dan menghormati lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, dan ras budaya. Yang kedua, tidak membicarakan keburukan orang lain. Dan yang ketiga, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Begitu Mbak Amalia, apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Bu. Bagaimana contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sistia. Contohnya yaitu tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain, dan
tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Begitu, Sistia, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika tidak ada toleransi, Bu? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Jika tidak ada toleransi, memungkinkan terjadi perpecahan yang mengancam integritas bangsa, hidup dalam rasa saling curiga, hidup dalam percecokan, dan bahkan dapat memicu perang saudara. Begitu, Mbak Adinda, apakah sudah paham? Baik, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Mbak Tanti, apakah yang dimaksud dengan toleransi? Ya, baik, Bu. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat maupun dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Baik, jawaban dari Mbak Tanti sudah benar. Sekarang Mbak Erika, sebutkan manfaat toleransi. Baik, Bu. Manfaat toleransi yang pertama, akan tercipta kerukunan antar umat beragama, antar suku, sehingga akan tercipta juga kehidupan yang indah dan bermasyarakat. Yang kedua, menghindari peperangan dan perpecahan. Yang ketiga, mempererat hubungan antar manusia. Yang keempat, memperkuat iman. Yang kelima, meningkatkan rasa persaudaraan. Baik, jawaban dari Mbak Erika benar. Anak-anak, waktu sudah menunjukkan menit ke-35. 5 menit lagi kegiatan bimbingan klasikal akan segera berakhir sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua pada kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.